Nah, ini menjadi tantangan kita Pak dan Ibu sebagai orang pendidikan, sebagai orang perguruan tinggi, bagaimana mengelola anak itu, mengelola mahasiswa itu agar dia menjadi cerdas dalam berlogika, cerdas dalam pemikiran, cerdas dalam bersikap, cerdas dalam berperilaku, cerdas dalam karakter. Nah, ini tantangan kita ke depan. Makanya Pak Ibu saya sering katakan, kita sebagai dosen itu harus cerdas semuanya. Harus bisa cerdas mendidik mahasiswa untuk bisa menjadi orang cerdas dan arif bijaksana. Apalagi kalau tantangan sekarang kita lihat gadget itu saja itu apa aja ada di situ. Rasanya ngeri kita. Mau jadi apa anak kita nanti ini? Mau jadi apa mahasiswa kita ini? Belajarnya malas, main game rajin, menonton video sampai bermalam-malam. Kan itu sekarang terjadi. Ketika kuliah dia ngantuk, ketika ditanya dia diam. Kalau kita menerangkan dia mengangguk-angguk, tapi ketika ditanya mulai dikur dia. Nah, ketika disuruh menjawab soal ujian tidak jelas kemana arahnya gitu. Nah, coba ini tantangan kita semua Pak Rengo. Baik ya, saya coba terangkan ini sedikit lagi. Oke, jadi Pak dan Ibu, ini maaf ini andragogi nih, andragogi. Oke. Oh, enggak mau juga deh. Diubah dulu Pak settingannya Pak, enable editing Pak. Oh iya ya betul ini ya. Enable editing betul. Oh. Oke. Oke, baik Pak dan Ibu. Andragogi ini berasal dari dua kata, dua bahasa, andros, agogos. Ini berarti dewasa, kemudian gos itu berarti memimpin atau melayani. Jadi orang dewasa yang memimpin, orang dewasa yang melayani. Ini menurut secara etimologis. Kemudian menurut secara pengetahuan, menurut knowledge itu bahwa andragogi itu ada dua hal di situ. Seni dan ilmu. Seni mendidik dan ilmu mendidik. Nah, ada dua hal di situ, seni mendidik dan ilmu mendidik. Membantu peserta didik orang dewasa untuk belajar science and art of helping adults learn. Jadi seni mendidik dan ilmu mendidik. Nah, kemudian Pak dan Ibu, beda dengan pedagogi, sengaja saya buat di sini tujuannya supaya kita bisa membedakan. Kalau di pedagogi adalah itu seni juga, ilmu juga, tapi lebih kepada anak-anak. Pedagogi is the science and arts of the teaching children. Kalau di andragogi, the science and art of helping adults learn. Jadi artinya kalau di andragogi lebih kepada seni dan ilmu mendidik orang dewasa, sementara di pedagogi ini lebih mendidik pada anak-anak. Kemudian ada otopedagogi, nah, otodidak lah ya. Ada otodidak. Kalau selama ini orang mengartikan otodidak itu ya belajar sendiri. Nah, kalau secara tekniknya kan autodidaktif itu. Didaktif itu mendidik. Jadi belajar, mendidik, belajar secara otomatis. Belajar secara otomatis. Artinya belajar itu tidak harus kepada guru, tidak harus ada ke sekolah, tidak harus. Tapi juga bisa belajar sendiri secara otodidak. Artinya otodidak itu belajar otomatis secara mandiri gitu. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada dua hal di sini. Pertama, ada tiga lah. Pertama, dia sebagai seni, kemudian sebagai ilmu, kemudian sasarannya orang dewasa. Orang dewasa dengan anak-anak itu punya karakteristik yang berbeda. Nah, saya ingin lihatkan, Bapak dan Ibu. Ini kalau secara konsep, ini maksudnya.
Jadi orang dewasa itu adalah upaya mengubah atau meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku, keterampilan orang, memiliki pengetahuan, konsep diri. Jadi orang dewasa itu sudah memiliki pengalaman, sudah memiliki konsep diri, kesiapan, dan orientasi belajar berdasarkan kebutuhan. Jadi kalau Bapak Ibu ini sekarang ikut pekerti, pertama Bapak Ibu itu sudah punya pengalaman mengajar, bagi yang sudah punya konsep diri, artinya dari pengalaman Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu sudah punya konsep lah terhadap bagaimana mengajar itu. Kemudian sudah punya orientasi terhadap belajar. Harusnya kalau Bapak Ibu sekarang jadi mau belajar, sudah ada orientasinya mau jadi apa gitu. Mau apa, mau keinginannya seperti apa. Kemudian berdasarkan kebutuhan dan permasalahan hidup. Bisa jadi ini adalah untuk kemampuan Bapak Ibu menjadi profesional, menjadi guru, menjadi dosen. Bisa jadi dalam waktu dekat sertifikasi dosen akan muncul. Karena di sertifikasi dosen salah satunya adalah harus ada pekerti. Jadi beda dengan anak-anak. Anak-anak belajar belum punya konsep, belum punya pengalaman. Dan belum melihat satu kebutuhan belajar itu bagi dia. Bagi Bapak Ibu sudah. Makanya tadi Bapak Ibu, kalau misalnya saya melibatkan Bapak Ibu mengajar, atau saya agak tegas saja sedikit, pasti yang lain akan khawatir. Wah, nanti ini jangan gara-gara ini saya nggak lulus gitu. Nah, gitu kan. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah punya kebutuhan. Jadi kalau nggak tegas saja saya sedikit, nggak masalah sebenarnya. Tegas saya, Bapak, saya Irun, kalau Bapak tidak lihatkan kamera juga, kalau Bapak tidak aktif sudah keluar. Saya nggak mau. Nah, pasti cemas. Karena Bapak udah punya kebutuhan. Kecuali beda dengan yang lain. Yang lain itu adalah kalau anak-anak dan remaja itu anak-anak itu dia belum tentu dia belajar itu satu kebutuhan. Tapi kalau Bapak Ibu atau orang dewasa itu sudah punya kebutuhan. Jadi kita mengikut kegiatan pendidikan itu misalnya pekerti karena ada kebutuhan gitu. Nah, oke. Itu pendidikan orang dewasa secara konseptual. Kemudian Pak dan Ibu, orang dewasa. Kenapa saya mengajarkan orang dewasa di sini? Karena memang mahasiswa kita itu remaja dan dewasa awal. Dia adalah kelompok remaja dan dewasa awal. Artinya apa? Dia udah punya konsep diri. Dia punya motivasi. Dia kuliah itu Pak dan Ibu sudah ada motivasi. Karena tidak mungkin dia mau kuliah. Tapi karena ada motivasi lah dalam dirinya dia mau kuliah. Dia nggak mau jadi orang nggak benar nanti itu gitu. Dia nggak mau dia. Kalau dia mau jadi orang benar pasti dia nggak mau kuliah dia. Nah, dia nggak mau jadi orang nggak benar gitu. Kemudian orientasi belajar orang dewasa itu berpusat pada kehidupan. Jadi dia sudah melihat masa depan itu seperti apa. Apalagi kalau sekarang itu tantangan kehidupan masa depan itu lebih berat lagi. Jadi makanya kalau dia belajar mahasiswa itu sudah melihat bagaimana kehidupan masa depan itu. Kemudian pengalaman adalah sumber untuk belajar. Nah, pengalaman dia yang selama ini, kalau kita misalnya Pak Ibu, Bapak ini belajar sekarang ini, jadi pengalaman itu menjadi sumber. Nah, makanya saya mengajarkan Bapak dan Ibu sekarang itu jadi instruktur bukan mengajari, tapi mengajak untuk berkolaborasi, mengajak untuk bersinergi. Kalau saya mengajari Bapak Ibu, saya khawatir. Mungkin sayang Bapak Ibu ajari gitu. Tapi kalau kita berkolaborasi, itu akan terjadi sinergi. Ketika itu sinergi, maka Pak Ibu pengetahuan tidak untuk kemungkinan hal-hal yang baru juga muncul dari Bapak Ibu. Orang dewasa mempunyai kebutuhan untuk dirinya, ya. Kemudian perbedaan individual meningkat sejalan dengan usianya. Artinya apa? Bapak dan Ibu, setiap orang itu berbeda individu, berbeda dia. Nah, itu semakin dewasa itu akan semakin terlihat perbedaan itu. Karena kalau dulu, kalau waktu anak-anak, Pak Ibu, anak-anak itu akan meniru siapa yang menurut dia juara, siapa yang menurut dia baik, siapa yang menurut dia jelek, dia akan meniru orang dewasa. Tapi kalau kita orang dewasa tidak lagi. Kita sudah memiliki jalan sendiri-sendiri. Kita sudah memiliki sikap sendiri, kita sudah memiliki perubahan sendiri. Kalaupun kita mengikuti orang lain itu karena untuk kebutuhan sementara kita saja. Tapi kita sudah punya prinsip seperti punya tersendiri yang akan kita jalani. Itu asumsinya Pak dan Ibu. Kemudian prinsipnya orang dewasa itu adalah sudah memiliki konsep diri.
Saya katakan tadi, pengalaman yang dimiliki oleh Maisa mulai dari SD atau TK sampai SMA, taman SMA, atau SMK atau MA. Dia sudah memiliki konsep diri. Dan untuk merubah konsep diri itu tidak mudah, Pak Ibu. Tidak mudah. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Kemudian dia juga sudah punya pengalaman, dia sudah punya kesiapan, dia sudah punya orientasi untuk belajar. Tidak beda dengan anak-anak. Kalau anak-anak apa nih Ibu, payah menyuruh dia untuk belajar. Tapi kalau orang dewasa tidak. Kenapa? Dia sudah tahu kebutuhan apa yang dia miliki. Kemudian Bapak dan Ibu, ini karena kita mengajarkan mahasiswa, mereka sudah punya sikap kritis. Jadi tidak bisa lagi kita menunggu, mendengarkan dari dia. Tapi kita harus hati-hati. Artinya apa? Dia bisa jadi lebih kritis. Misalnya, tadi Bapak mengatakan begini. Sekarang kok Bapak mengatakan lagi begitu, gitu kan? Kan tidak konsisten. Itu kan kritis namanya. Nah, kemarin ini contoh aja Pak Ibu. Kemarin itu ada kami kuliah umum juga. Ada kuliah umum. Di UNP ini itu narasumbernya Pak Muldoko. Nah, Pak Muldoko itu menjelaskan. Ini betul-betul sebagai contoh aja Pak Ibu ya. Mahasiswa. Itu Presiden Jokowi itu dipuji-puji di luar negeri. Dibanggakan karena dia banyak keberhasilan non ini, berhasilan ini itu. Nah, sementara di dalam negeri itu justru lebih banyak menjelek-jelekkan gitu. Nah, Pak Muldoko itu menganggap itu sesuatu yang biasa gitu dijelaskan. Kemudian ada muncul sesi pertanyaan. Ada yang menunjuk mahasiswa, Pak, tadi Bapak mengatakan begini. Katanya Pak Jokowi itu di luar negeri itu dielu-elukan, dianggap tuh sudah banyak program yang berhasil, sehingga dipuji-puji orang. Tapi kenapa kok Bapak satu sisi juga mengatakan di dalam negeri ini? Nah, ternyata Pak Muldoko, kan kalau itu kan pertanyaan kritis itu terhadap Pak Muldoko. Tapi nah, Pak Muldoko kebingungan juga menjawab. Nah, sehingga dia mengatakan, ya saya sebenarnya sulit juga menjawab. Itu kan persoalan politis katanya. Kalau politis ya biasalah. Nah, kalau bagi mahasiswa kan tidak mungkin begitu. Tidak bisa mengatakan ini persoalan politis, ini persoalan akademis. Tidak ada. Kalau mahasiswa tidak. Dia ingin tahu apa sih yang sebenarnya gitu. Nah, itu yang dari segi kritisnya. Jadi pernyataan yang kita keluarkan itu adalah pernyataan yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik itu. Nah, makanya Pak Ibu kalau kita mengajarkan bisa dipertanggungjawabkan. Begitu juga orang dewasa punya bahan pembanding, kemudian orang dewasa berpegang pada norma-norma yang berlaku. Artinya apa? Pembanding itu Pak Ibu, dia bisa membaca. Mahasiswa yang kritis itu, mahasiswa yang wawasannya luas itu Pak Ibu, Bapak menjelaskan begini, saya membaca di buku itu bukan begitu katanya Pak. Nah, dia membandingkan. Seperti tadilah, saya menjelaskan tentang bagaimana pendidikan Asia. Tadi Ibu bisa membandingkan, Pak di Finlandia itu begini gitu. Nah, kan bisa membandingkan. Kalau kita tidak punya wawasan tentang itu akan kebingungan. Saya sering mencontohkan Pak dan Ibu antara apa beda dosen dengan birokrat. Atau juga apa beda dosen dengan birokrat yang jadi dosen. Saya mengatakan Bapak Ibu beda sekali. Kalau menurut Pak Antonius apa bedanya Pak? Antara dosen dengan birokrat atau antara dosen dengan birokrat yang jadi dosen. Kira-kira menurut Pak apa bedanya?